kendaraan lo perlu bensin, Iya. belinya dari Mas maaf saya sedih. Iya, nggak bisa. Oke. Lu realistis sih sebetulnya. Iya. Oke. Paham. Dan setelah itu akhirnya selama lu mengandung itu terjadi terus Iya, terjadi terus. sampai akhirnya Bim Bim lahir. Oke. Itu semuanya masih normal aja sebelum Dan perceraian itu. Gini ya, ini umum terjadi. Jadi ketika setelah melahirkan itu gejolak emosi seorang ibu itu apa ya, fluktuatif sekali. Apa itu baby blues atau apa itu bukan sih? Nah kalau misalnya tertangani mungkin tidak tertangani mungkin jadi baby blues, tetapi kalau misalnya tertangani mungkin aman-aman aja. Lo ngerasain itu nggak? Gue baby blues tuh gue nggak tahu sih ya, maksudnya istilah baby blues ini gue taunya nih, gue orang awam nih kayak gituan. Jadi gue taunya adalah malas pengasuhan atau apa. Oh iya, benar. Nah sementara gue sih masih sadar, maksudnya pengasuhan apa segala macam. Even gue mandiin anak ya dari pertama lahir tuh sama gue. Okay. Jadi gue sangat mengasis anak gue sendiri, padahal gue basicnya nggak suka anak kecil, sama sekali nggak suka anak kecil. Beneran. Jadi gue kalau misalnya tinggal nih waktu di Bali juga gue nanya-nanya nih ada anak kecil nggak, kalau misalnya nggak ada, nggak tahu ribet ya. cuy, pusing aja. Ada kayak temen kita lah satu, pokoknya nanti gue bilang. Jadi kan gue maksudnya gini loh, balik dari tempat kerjaan tuh ke tempat tinggal gue yang pengen istirahat, santai, relax. Terus tiba-tiba denger anaknya pusing gue, ya udah ya kayak gitu. Terus abis kayak gitu ya itulah mungkin ya apa namanya, gue nggak tahu nih bisa dibilang baby blues atau apa. Jadi sejak gue melahirkan emosi gue lebih tidak terkontrol. Jadi gue menganggap hal-hal yang tadinya gue sempat maklumin dari apa laki gue, tetapi pada saat itu jadi apa ya, jadi tambah bergejolak gitu, lebih sensitif ngelihat yang hal yang nggak wajar dari dia, jadinya gitu. Oh iya, memang bener sih, hormon kan berubah ya, juga. hormon berubah gitu. Jadi pada akhirnya nih puncak-puncaknya di bulan Juli itu gue tidak marah-marah. Pada saat itu gue bilang, sepertinya karena kita sudah beda pandangan, beda visi. Iya, sepertinya kita harus pisah. Silahkan pergi dari sini. Oh itu di rumah atau kontrakan? Ada rumah pada Ada saat rumah. itu. Ya kan gue bikin usaha tuh di halaman rumah tersebut gitu. Akhirnya gue yang bayar kan rumahnya, jadi dia yang pergi. Sabar. Oke. Agak sedikit flashback lagi berarti ya, tapi nggak apa-apa lah. It's okay. Tapi gue sudah apa ya, maksudnya berdamai. Terutama gue berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya gini loh, ini hidup lo. Ya udah. Ya udahlah, terima aja, jalanin aja. Dan orang tersebut juga kan pernah singgah di kehidupan gue. Jadi someday kalau misalnya dia anak gue mandi nih segala macam, it's okay. Gue akan mempertemukan mereka. Sejauh ini dia udah ketemu belum sama anak? Belum. Ngontek lu? Gue diblok. Lu yang diblok sama dia? Gue diblokir cuy. Keluarganya apakah? Gak ada, gak pernah nyambangin gue, gak pernah nelpon gue. Walaupun Bim Bim udah lahir. Sudah lahir. Kalau misalnya pasca lahiran iyalah, tapi setelah itu berakhir ya, maksudnya setelah Juli itu kami terakhir ketemu tuh bulan Januari 2018. Gue sama mantan laki gue ketemu terakhir bulan Januari 2018, dan bulan Februari awal kami ke Tasik. Oke. Kami itu istilahnya berdua. Gue yang pokoknya anak. Keluarga. Gue, anak gue, keluarga. Nyokap, ya gitu. Dia masih stay di Bali pada saat itu. Gue nggak tahu sekarang, mungkin balik ke kotanya atau masih orang stay mana di Bali. kalau gue boleh tahu? Semarang. Oh, Semarang. Oke. Jadi setelah itu nggak ada lagi usaha dari keluarganya dan juga dia untuk melihat anaknya. Gue nggak tahu. Ya pokoknya gue nggak pernah terima telepon setelah itu ya. Gue nggak pernah terima telepon dari keluarganya, intinya begitu. Jadi gue nggak tahu nih perasaan mereka, apakah sebetulnya ingin menghubungi tetapi ada rasa malu atau ada rasa kesel ke gue. Kenapa nih misalnya anakku kok ditinggal bla bla bla, ya gue nggak tahu perasaannya. Tapi mereka tahu kan kalau kalian udah berpisah? Iya tahu. Iya tahu kan. Berarti tahu mungkin loh. Dia juga akan mendapatkan info dari mantan suami lo kan. Karena nggak mungkin banget dalam kurun waktu lama
sampai nggak tahu, nggak Iya, mungkin. pasti Udah ya kan. bertahun-tahun ini Iya, gitu kan udah kejadiannya. bertahun-tahun. Oke, nah setelah itu kan lu di Tasik. Nah terus dia mungkin nggak tahu lah apakah dia masih di sana dan nggak ada kabar sama sekali. Yang membuat lu lebih sakit hati, apakah itu karena nggak ada kabar dan nggak ada usaha dia untuk ngelihat Bim Bim? Gue sakit hati sih udah nggak ada ya. Gue lebih sakit hati adalah memikirkan kenapa sih gue ngasih masalah yang gede banget ke anak gue. Itulah yang bikin gue sakit hati. Gue sudah melupakan apa ya, maksudnya kayak gue dicampakkan secara finansial ya sama dia ya. Gue dicampakkan secara finansial. Terus habis saya gitu dia juga, gue ngerasa dia membohongi gue pada awal-awal ya. Gue sudah apa ya, sudah melupakan gitu, maksudnya bukan melupakan ya, sudah Berdamai. iya, udah damai aja gitu. Gue udah Udahlah. nggak peduli lah gitu. Kayak misalnya orang-orang nanya, dulu dia gini aku kurang ajar ya bapak sih. It's okay, itu kan haknya dia. Karena maaf ya, bego itu kan gratis cuy. Orang boleh jadi bego karena gratis. Karena gratis. Oke. Kayak gitu. Dan juga kayaknya kalau jadi bego itu kadang-kadang mudah ya, pura-pura nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Oke. Yang gue salut ke dia itu adalah bisa nyenyak tidur Anda, bisa enak makan Anda tanpa memikirkan anak Anda. Keren. Oke.